Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam podcast perdana Sekolah Kehidupan. Podcast ini dirancang dan disiapkan memang secara khusus untuk menggali informasi-informasi dari banyak pihak, dari banyak orang, terutama aktor-aktor kehidupan, bagaimana menjalani kehidupannya sehari-hari dalam jejak sejarah perjalanan kehidupannya, untuk kemudian bisa kita bagi informasi itu ke publik, wabil khusus ke teman-teman generasi muda. Karena kita pahami betul sekarang ini tantangan di peradaban digital ini, anak-anak muda itu gampang sekali untuk terseret dalam dunia yang serba instan gitu ya. Lalu lupa dengan jati dirinya, lupa dengan hitohnya sebagai seorang manusia, bagaimana menjalani kehidupan agar bermanfaat bagi sesama. Itu kira-kira kenapa Sekolah Kehidupan itu kita rancang, dan hari ini kita hadir melalui podcast untuk menggali informasi dari narasumber kita. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang boleh dibilang masih relatif muda. Selamat datang Bung Mursid Hidayat. Ya, terima kasih. Bung Dayat, sekarang umurnya berapa? Saya kelahiran 79, jadi milenial lah masih ya. Milenial. Jadi 44 tahun 43 ke 43, 44. Ini masih relatif muda. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Anda ini termasuk orang yang beruntung dalam posisi di usia yang sekarang. Alhamdulillah mendapat amanah kepercayaan menjadi Ketua Bawaslu Kalimantan Barat. Ya, semuanya titipan. Ya. Nah, tentu itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu ya. Bukan datang begitu saja. Nah, karena itu kita perlu menggali kira-kira apa saja sih yang setidak-tidaknya menjawab pertanyaan orang gitu ya, pertanyaan publik, bahwa Anda bisa dalam posisi sekarang itu karena apa-apa saja. Ya. Perjalanan hidup yang Anda lalui, mungkin orang banyak tidak tahu. Anda mungkin pernah jatuh, bangun, kan biasa begitu ya. Nah, di sisi yang lain juga dalam kaitannya dengan Sekolah Kehidupan yang kita rancang ini, kita ingin memberikan katakanlah muatan-muatan yang dapat menginspirasi anak-anak muda gitu ya, bagaimana menjadi seorang manusia yang merdeka. Karena Sekolah Kehidupan ini memang temanya adalah menjadi manusia merdeka. Nah, manusia merdeka itu kan setidak-tidaknya bisa disederhanakan gitu ya, mewakili ke ciri katakanlah dia punya kesempatan untuk bagaimana mengembangkan dirinya, menempa kapasitasnya, lalu juga memanfaatkan peluang-peluang dalam setiap langkah kehidupannya, sehingga kemudian dia dapat memastikan betul-betul menjadi bermanfaat bagi sesama. Itu kira-kira. Nah, Bung Dayat, Siap. pernah nggak terpikir sebelumnya menjadi Ketua Bawaslu? Wah, nggak pernah terpikir itu. Izin, nggak pernah terpikir. Sama sekali tidak pernah pikir. Bahkan kalau dalam kesejarahan hidup saya, posisi sekarang ini itu posisi yang tidak pernah terbayang dan nggak mungkin saya raih saat ini. Nggak mungkin. Kalau seandainya dari dulu saya flashback lagi ke belakang, nggak mungkin itu. Sekian. Kalau terkait dengan ini, melihat latar belakang sejarah kehidupan saya, melihat dari proses-proses yang dibangun dari kecil, dari lahir lah ya. Ini dari saya kecil itu, ini kan nggak pernah terungkap, dan baru pun terungkap kemarin ketika saya pulang kampung. Dan itu minta restu sama ibu untuk melanjutkan ngikut seleksi ini, karena dalam proses perjalanan baru saya bisa pulang, tapi komunikasi dibangun sebelum-sebelumnya. Ibu ada pembukaan di Bawaslu Kalimantan Barat, ada seleksi. Gimana menurut pendapat ibu? Ibu sih selalu tahajud, doa-doanya hanya kalau untuk Dayat
ya yang terbaik yang diberikan Allah saja. Amin, amin, Nah, amin, amin. terus ternyata ibu ngungkapin dengan berenang air mata gitu, membuka sejarah saya lahir. Jadi izin papa saya almarhum, beliau seorang buya, seorang kalau kiai ustadz Tokoh gitu, agama tokoh lah di agama kampung dan gitu tokoh ya. masyarakat lah gitu, Tokoh tempat agama, tokoh kampung, tokoh masyarakat di masyarakat, kampung gitu ya. tempat curhat lah gitu Iya, kan, iya, iya, iya. tempat curhat untuk masyarakat di sekitar. Dan mungkin tokoh-tokoh politik yang ada di kabupaten saat itu, kalau ke ini yang saya pandang pada saat kecil ya, yang tamu-tamu yang datang di rumah, walaupun seorang guru PNS juga papa ini, guru SD, mungkin saya lihat kok nggak pernah naik kelas ini guru ini, kelas 1 aja diajar. Iya, 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 iya. Terus saya juga dikasih tahu sama ibu waktu ibu masuk rumah sakit terakhir itu, karena saya pulang itu kondisi ibu saya lihat agak demam dikit, saya langsung bawa ke rumah sakit ya, bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ibu cerita, nah janganlah terlalu berangan-angan sesuai dengan apa yang tidak mungkin kau bisa kau capai. Itulah kata ibu. Ya, realistis. Realistis sajalah. Dalam hidup itu realistis saja. Iya. Kalau kalau ngukur itu sepanjang lengan aja lah, kira-kira gitu. Kalau berpikir itu sesuai dengan apa yang dirasakan saja, realitas saja, real. Jadi logis saja. Ibu bilang, kamu waktu kecil nak, sebelum lahir, kamu lahir, itu papa itu dalam keadaan di rumah sakit. Terus sebulan lebih namanya kamu itu belum dikasih nama karena papa sakitnya parah. Nah, ternyata ibu bilang, jadi nama saya siapa waktu lahir sampai 3 bulan? Nama kamu Nasib nak. Semua Nasib. Dan susu yang walaupun saya ini cerita ibu tuh minum susu itu susu yang dibeli lah. Saya lupa nama susunya, tapi diungkapkan nama ibu. Nah, sembuh papa baru dilihatnya karena sedikit belajar soal tarikoh mungkin ya. Ya. Dan akhirnya sama dengan konteks yang di podcastkan hari ini, bagaimana sekolah kehidupan. Ya. Jadi bahwasanya papa ini seorang guru dan ini nama saya dibuatnya dengan Mursyid Hidayat. Kalau dalam tarikoh itu mursyid itu dalam mohon izin, itu tingkat itulah niat dari orang tua. Dan kami ada 8 orang sebenarnya adik-beradik, dan dari 8 orang tuh 1 meninggal 5 menit aja umurnya, itu di atas saya, cuma 5 menit di dunia ini, dan selanjutnya saya. Kami laki-laki cuma 2 orang. Nah, tentu seorang ayah pengen anaknya laki-laki yang menjadi pejuang lah gitu. Ya, semua orang tua begitu. Semua orang begitu. Iya. Pasti menginginkan anaknya yang terbaik, yang ya. Nah, dikasih nama Mursyid Hidayat ya tentu dengan prosesi-prosesi agama dan adat istiadat yang ada pada saat itu. Nah, itulah kesejarahan saya lahir. Artinya zaman dulu kita izin kalau papa kita itu atau orang tua kita seorang guru, pasti tiap bulan itu kita disuruh ke Bulog gitu. Untuk ngambil beras pembagian namanya. Benar, beras pembagian. Jadi anak yang merasa anak PNS pasti mengalami situasi itu. Apalagi PNS golongan bawah ya. Golongan bawah. Ada yang hitam-hitam, mohon maaf. Iya. Berasnya udah dibawa pulang dari Bulog, kita pilih tuh mana yang hitam, mana ini ulat-ulatnya gimana di yang hitam-hitam itu kan kutu-kutu. Tapi tadi poinnya adalah Anda itu ketika lahir hingga mendapatkan katakanlah pemberian nama dari orang tua. Nasib. Itu dalam situasi yang katakanlah terbatas. Sangat terbatas. Tidak berbeda dengan mungkin anak-anak dari orang tua yang lain di masa itu gitu, yang namanya normal kan pastilah ketika lahir anaknya mungkin sudah dibayangkan sebelumnya, apalagi kalau zaman sekarang kan. Zaman sekarang ini sebelum anak istrinya lagi hamil berapa bulan saja orang tua sudah menyiapkan nama-nama. Makanya udah ada banyak panduan di Google itu nama-nama yang baik dan seterusnya. Iya, benar. Nah, tetapi kan tradisi orang-orang tua kita dulu itu ya tentu karena nilai agama sangat kuat, apalagi tumbuh dan berkembang di daerah yang nilai religiusitasnya tinggi, nah, tentu pengaruh itu sangat kuat.
Nah dari situ alhamdulillah melewati masa yang katakanlah terbatas itu, kemudian sampailah Anda menjalani kehidupan normal. Selanjutnya kemudian perjalanan hidupnya kembali normal begitu. Iya, Terus normal. mulai datang ke Pontianak kapan? Iya, kalau Pontianak itu ya sejarah dulu ya. Mungkin sebagai anak muda mungkin kalau zaman-zaman SMA dulu ada kenakalan remaja lah. Pasti Iya, itu iya, ya. biasa. Itu nakal remaja, apalagi dengan lingkungan kawan-kawan yang kita pengen gaul dengan kawan. Kalau dia pengen dianggap dengan agak mau berkawan gitu, ya pandailah bergaul gitu. Karena mau sendiri-sendiri aja terus di sekolahan iya, gitu. iya, iya. Dan mungkin salah bergaul juga dan salah dalam hal menempatkan diri dalam posisi. Karena bapak seorang buya dan salah bergaul itu sebenarnya pukulan telak bagi orang tua. Oh pasti. Buya nih loh, Pasti. ustadz gitu kan, Iya, iya. dan guru ngaji. Iya. Dan saya juga kalau papa lagi terlambat ngajar. datang dari ladang gitu mamanya kan habis ngajar itu di ladang ke sawah kemana gitu kan. Kalau terlambat datang saya yang ngantikan belajar ngaji. Dulu kan bukan ikro ya, Iya, iya. A di atas Batas, A gitu kan, nah batas A gitu ya. Nah kenakalan itu akhirnya karena apapun omongan orang, zaman remaja, macam betul aja dia. Kira-kira gitulah, nasihati kita, macam dia tidak pernah gak kayak gini. Nah, gitulah kira. Tetapi dalam perjalanannya, tentu itu kan jatuh ya. Jatuh dalam artian soal moralitas. Dan begitu juga udah selesai. Saya izin, Bang, itu di semester 2, Itu kuliah. waktu Artinya, sekolah. sekolah. Kelas 2. Iya, kelas 2. Kan ada 3 semester. Iya, iya, iya. Nah, semester 2 itu nilai rapor saya itu yang warna biru itu atau hitam itu cuma 2. Sisanya merah. Sisanya merah dan 4. Iya, 4 yang iya, banyak. iya, iya, iya. 5 dan itu dibandingin Iya, iya, 4. iya. Saya masih ada rapotnya. Kelas 2 SD itu. Kelas 2 SMA. SMA. Oke. Jadi pada suatu saat saya waktu itu memang orang tua itu kan selalu pendidikan. Bagaimanapun ada tidak adanya uang pendidikan. Kursuskan bahasa Inggris, dikursuskan komputer, Lotus 1 2. Iya. Nah, kan zaman saya itu 96 masih ada Lotus 1 2. Iya. Tahun 96. Nah, belajar itu. Nah, ada sepupu saya almarhum karena melihat kelakuan saya nggak baik itu kan, dibawanya ke masjid, disandarkan ke dinding. Papamu begini, kok kamu begini. Iya, iya, Di situ saya baru tersentak disuruh sholat waktu itu sholat asar, sholat sunnah, tobat segala macam. Iya. Dipandu sama dia, dipandu. Dan akhirnya di semester 3 kamu harus buktikan kalau kamu ini adalah anak seorang guru. Anak seorang buya. Buya. seorang guru. Dan akhirnya saya belajar 1 semester terakhir itu semester 3, benar-benar belajar dan alhamdulillah saya penentuan Naik kelas. naik kelas itu kelas 3 itu kan penentuan jurusan. Iya, iya. Nah, di kelas 3 itu ada IPA, IPS, bahasa gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah dalam 1 semester saya kejar saya bisa mencapai jurusan IPA. Iya. Wah, itu jurusan IPA. Iya, kalau IPA kan tuh grade-nya paling atas lah. Ya kira-kira kalau olo-oloan di Iya. SMA gitulah ya. Iya. Walaupun ada 2 kelas untuk IPA pada saat itu, saya kelas 2-nya. 3B-nya. Bukan 3A-nya. Artinya iya. masih masuk lah. Gitu izin. Maaf. Nah, maaf dan begitulah sampai kelas 3 saya buktikan bahwasanya nilai saya nggak malu-maluin amat untuk menyelesaikan di NIM, nilai etanas segala macam. Bagus lah gitu ya. Artinya bisa melamar ke berapa perguruan tinggi. Apalagi kalau IPA dulu, spesial itu dikasih. Kalau spesial tuh, kalau martabak tuh martabak spesial. Jadi bisa 3 pilihan, namanya IPC. Kalau kita IPS jurusannya, hanya jurusan IPS saja yang boleh kita ambil. Kalau bahasa ya IPS dan bahasa gitu ya. Tapi kalau IPA, 3 pilihan dikasih. Dulu istilahnya IPC. Campuran. Enggak, saya mau masuk ke yang tadi itu. Tadi itu teman yang membawa tadi itu kan ke masjid itu ya, disuruh sholat, kemudian disuruh tobat. Itu kan intinya adalah bagaimana Anda itu diingatkan oleh seorang teman untuk jangan keluar dari kata rule yang ada di keluarga, atau kembalilah ke hitohmu sebagai anak seorang buya, kan kira-kira begitu. Iya.
karena kau sudah tidak bisa apa istilahnya keluar lagi. Suratan takdirmu itulah dilahirkan oleh oleh seorang buya. Karena itu kau jalanilah sebetulnya hidupmu sebagai anak seorang tokoh agama, sebagai seorang guru. Kira-kira gitu kan? Iya betul. Itu yang Pesan moralnya. pesan apa yang bisa kita jadikan spirit bahwa sebetulnya setiap orang itu hitohnya itu memang adalah orang yang baik gitu. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang yang tidak baik, apalagi orang tua yang memang betul-betul sudah membimbing dan menggembleng anaknya dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan norma-norma agama dan kebudayaan gitu ya. Itu yang menjadi bekal Anda untuk melanjutkan kehidupan, kira-kira begitu. Betul. Terus saya lanjut dengan kisah selanjutnya, Bang. Izin. Dan di tahun 98 saya ngambil IPC itu kan. Ya. IPC. Daftar kuliah. Daftar kuliah. Pertama itu bukan tanggung-tanggung, saya ambil untuk pilihan dalam penentuan jurusan supaya di perguruan tinggi negeri. Salah satunya yang pertama itu adalah kedokteran saya ambil. Kedokteran di UI. Oke. Universitas Indonesia. Ya. Pilihan pertama. Kedua, teknik sipil di Andalas gitu kan. Ya. Dan ketiga, Visipol Untan, ilmu administrasi negara. Nah itu Papa selalu ngajarkan, apapun yang kamu kerjakan dalam hidup ini nak, minta petunjuklah sama Allah. Lakukanlah sholat istikharah, minta petunjuk. Kalau hal menurutmu itu penting, dan ada beberapa hal yang diajarkan juga, kalau juga belum menemukan jawaban adalah hal lain yang nanti boleh kita sharing dalam ilmu-ilmu keagamaan yang ini yang lain ya. Nah selanjutnya ternyata 98 tuh saya dinyatakan lulus. Heboh lah di kampung. Kok Dayat yang nakal begini di semester ini, kelas 2 nakal, bila rambutnya dicat, ya kan? Banyak lagi tuh gimana cara ngecat rambut dengan murah, tidak perlu ke salon. Saya hafal itu. Cukup dengan obat luka yang merah tuh, obat luka merah, tambahkan H2O2. Udah, kasih ini. Itu kan kenakalan remaja pada itu. Padahal tangan melepuh itu kena Itu bukan kenakalan remaja, itu kreativitas remaja masa itu. Karena IPA, karena dia memahami bagaimana sih reaksi kimia segala macam. Terus saya lulus di Kalbar, kuliah di Untan itu, ya takut dong untuk merantau nih ceritanya. Untuk merantau takut ini dalam hati tuh. Ya Allah, nggak usah lah ada pesawat ke Pontianak nih. Nggak usah lah ini. Doa-doa gitu. Biar saya di kampung aja atau merantau tempat lain sama-sama keluarga yang lain sudah sukses yang berdagang gitu ya. Iya. Dagang. Tradisi orang Padang. Orang Padang ya, dagang gitu. Kampungnya di mana tadi? Saya di Tanah Datar di Slempaung. Slempaung itu di atas gunung. Dingin sangat. Jadi zaman dulu tuh kalau napas itu malam masih keluar kayak dari asap. Kota Padang ke kampung Anda tuh 120 kilo. Dari sini kayak Singkawang. Kira-kira 3 jam perjalanan lah. Dan jalannya berliku di atas gunung. Nah, jadi saya sebelumnya belum pernah terbayang akan ke Kalbar. Oh, nggak pernah terbayang itu, Pak. Izin. Dan itu adalah keadaan. Dan saya pun untuk tes itu nggak mau sebenarnya. Hanya karena udahlah nak, coba-coba aja lah tes di perguruan tinggi negeri ini. Ambillah formulirnya ke sana, ke Padang, ke Andalas. Saya nggak mau itu. Dalam perjalanan banyak itu tantangannya. Yang bagaimana saya ada luka di sini, di bis kota saya di kompas bahasanya kompasnya itu saya di palak. Dan semua orang yang bis itu pada saat saya itu ngambil formulir itu, balik ke formulir, berhenti naik bus, nggak ada penumpang lain hanya saya. Di Pontianak ini maksudnya? Bukan. Waktu yang di Padang. Di Padang. Jadi ada yang ngikutin saya di Pasar Raya Padang itu, kan 2 kali naik bus ke tempat kakak abang tinggal. Saya tinggal waktu itu di tempat abang saya masih kuliah, abang sepupu saya yang marah-marahin saya dulu tuh, yang ngingetin saya, yang nyandarkan ke dinding gitu kan, tobatlah kau gitu. Nah tinggal di tempat dia, dan dia pedagang asongan sambil kuliah, abang ini. Nah terus, ya bukan suatu yang orang kampung, anak gunung pergi ke Padang, tentu dulu tuh pakai lengan panjang ini masih di sini. Nggak pernah kenal yang namanya digulung begini, enggak. Memang gaya kampung lah gitu kan. Terus kalau tas itu ya tas
yang ini agak besar gitu kan. Kelihatan benar dari kampung. Jadi wajar kalau Jadi korban. jadi korban pemalakan pada saat itu. Tetapi Ya. alhamdulillah karena apa ya, papa itu selalu mengatakan bahwa untuk menjaga hak itu, nak, itu wajib hukumnya dan itu jihad. Kau dizalimi orang, kau hakmu diambil orang, itu wajib kau memperjuangkannya. Itu jihad itu, Ya. kata papa. Dan itu apapun terjadi, insya Allah balasannya Allah yang terbaik diberikan Allah. Nah, singkat kata itu panjang ceritanya soalnya di bus segala macam. Nah, kita lanjut ke fase berikutnya. Poin-poin penting saja. Lalu kan tadi itu dari cerita tadi kan Anda ini ngalir saja kan? Ya, Nggak siap. pernah kebayang dari kampung ya kan datang ke Padang coba coba mengambil kesempatan untuk daftar kuliah Ya. gitu kan. Lalu kemudian sempat mengalami Eksiden. eksiden gitu kan. Dan luka ini ada bekasnya masih ada. Bulatan pisau di Masih sini. sampai sekarang terbuka. Nama kalau istilah Medannya tusuk cantik namanya. Iya. Ujungnya aja, Iya. ujung pisau itu. Iya. Aduh, luar biasa. Bekasnya masih tersisa. Masih ada sebelah kanan ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran. Pelajaran. Ya. Jadi pengingat Pengingat. bahwa kita pernah mendapatkan atau mengalami keadaan yang sangat buruk gitu yang tidak pernah kita pernah bayangkan. Nah, tetapi kan intinya adalah bagaimana itu dapat memberikan pelajaran Iya. buat kita, terutama buat anak-anak Anda nanti gitu kan, bahwa Iya. pasti Anda akan ceritakan anak nanti dulu Bapak zaman masih muda dengan kan itu biasalah. Nah, lalu Anda sampai tidak pernah terpikir akan ke Kalbar, ke Pontianak, lalu kemudian dari tes UI, Andalas dan Untan gitu kan. Pilihan pertama, kedua, ketiga kan. Iya benar. Nah, dilalah gitu ya. Alhamdulillah kebetulan yang lulus itu malah di Pontianak. Belum pernah punya bayangan ke Pontianak. Keluarga ada nggak zaman itu? Ada abang saya di Tanjung Hulu di Perum 3 tinggal. Oke. Jalan Nyegang Serang. Iya, Jadi iya. izin warga Nyegang Serang saya pernah jadi warganya dulu. Iya, berarti lalu lulus di Pontianak, enggak pernah kebayang, lalu ikut saja, ngalir saja. Berangkat ke Pontianak, kebetulan ada keluarga di sini gitu ya. Datanglah ke situ. Lalu menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa baru di Kota Pontianak. Di Kota kan gitu. Pontianak. Nah, terus sejak ke Pontianak kuliah sampai katakanlah tamat kuliah, ada nggak yang ya mungkin ada kisah-kisah yang dramatis banyak, gitu ya, banyak banget. atau kisah-kisah yang mungkin juga membahagiakan, ada nggak kisah-kisah heroik gitu ya, atau kisah-kisah yang mungkin bisa memberikan gambaran betapa usaha yang Anda lakukan itu begitu luar biasa, sehingga itu yang kemudian sedikit banyak itu mempengaruhi katakanlah capaian yang Anda dapat. Karena begini, kan kalau dari cerita tadi itu ketika Anda lulus saja itu kan orang tidak yakin gitu kan. Orang tidak yakin. Masih bisa lulus. Nah, sehingga kemudian mungkin juga sebagian orang kan melihat bahwa Anda itu beruntung. Ujungnya aja. Ujungnya. Padahal saya belajar luar biasa gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, itu yang ingin kita tahu dan dapatkan. Jadi orang tidak hanya melihat Anda itu kenapa menjadi beruntung gitu kan, tetapi apa sih yang Anda lakukan gitu kan? Perjalanan kehidupan seperti apa yang menempa diri Anda, lalu kemudian Anda mampu menjawab tantangan itu walaupun Anda mengalir dalam menjalani kehidupan itu sih, tapi alhamdulillah kemudian ujungnya capaian itu Anda dapatkan. Nah, itu ya kira-kira, karena begini, dalam studi ya, maksud saya dalam pembacaan kita dalam konteks bagaimana memahami kisah-kisah aktor di dunia di sekolah kehidupan itu yang kami diskusikan selama ini, bahwa ciri dari orang-orang yang katakanlah sukses itu setidak-tidaknya dia punya 3 ciri. Satu, orang tersebut itu nggak ada beban, apapun boleh. Makanya kadang-kadang terseret-seret, terserempet-serempet, bahkan nyerempet-nyerempet resiko itu biasa. Ada yang kedua, ciri yang kedua itu biasanya itu orang nggak ada beban. Nggak ada beban. Yang kedua itu nggak nolak tantangan. Jadi kalau misalnya ada tantangan baru dia ikuti, dia hajar saja misalnya, disuruh ini dan seterusnya. Termasuk juga misalnya kalau tantangannya harus belajar, maka itu yang akan dia jalani. Nah, baru yang ketiga,
ciri orang-orang yang pada ke dalam kehidupannya itu kemudian menjadi sukses itu karena dalam sepak terjang katakanlah perjalanan kehidupannya itu ternyata yang bersangkutan itu ikhlas saja menjalani apapun katakanlah kehidupan yang dilakukan. Katakanlah mungkin kalau Anda misalnya sejak dulu dari kecil sampai sekarang di umur 44 tahun sekarang ya 44 tahun itu apakah juga mengindikasikan itu? Saya mau konfirmasi aja nih. Mengkonfirmasi saja karena dalam sekolah kehidupan yang sedang kita kembangkan ini kita melihat ciri-ciri itu. Bahwa kalau Anda ingin selamat di kehidupan dunia, katakanlah begitu. Walaupun dalam konteks kita sebagai umat beragama kan pesan orang tua itu kan ya jadilah orang yang baik, jadilah anak yang baik, patuhi orang tua gitu ya, pegang ajaran dan nilai-nilai agama, termasuk juga petua-petua orang tua supaya kita itu bisa selamat dunia akhirat, kira-kira begitu. Nah, tapi dalam konteks lapangan kehidupan di dunia kan gitu, kan tuh kita akan bicara soal bagaimana dinamika tantangan itu begitu luar biasa dihadapi oleh siapapun. Nah, kebetulan hari ini kita menggali kisah-kisah tantangan yang Anda hadapi dalam setiap fase kehidupan yang Anda lalui. Baik. Dulu hingga kini. Siap. Nah, apakah 3 ciri orang-orang yang katakanlah yang dianggap orang beruntung atau katalah sukses, tak ada beban, tak nolak tantangan, serta ikhlas menjalani apapun yang diamanahkan kepadanya. Nah, gimana menurut Anda? Saya sepakat itu, karena memang itu dalam moralitas ketimuran kita memang diajarkan seperti itu. Tapi izin sebelum meneruskan, ini sayang kopinya. Oh silakan, Rodihnya. silakan. Saya sampai lupa Ini menawarkan minum. Kafe Bumi. Iya. Gemawan punya. Iya. Silakan. Kalau kawan-kawan mau ngopi di sini sambil berdiskusi ya. Ya. Sambil ngisi podcast. Isi podcast, silakan. Kafenya di belakang ya? Iya. Izin. Jadi memang luar biasa kopinya. Dari tadi saya udah 2 gelas ini. Iya. Udah 2 gelas. Itu satu lagi. Jadi bagaimana? Saya lanjut aja lah. Ya. Mungkin ngalir. Jadi biar runut dari kecil sampai ini. Jadi begitu sampai saya di Pontianak, pada saat itu kan kerusuhan lah gitu. Orang dari kampung udahlah takut untuk merantau. 99 ya, konflik 99 ya. Situasinya luar biasa. Bayangkan kita dari kampung takut untuk merantau. Tiba-tiba di kampung kejadian yang luar biasa. Di rantau kejadian yang luar biasa di tempat saya. Gitu. Situasinya, chaosnya. Bayangkan 2 kali naik pesawat dari sana. Saya naiknya dari Pekanbaru. Itu ada dulu namanya pesawat Merpati. Iya, Merpati. Masih baling-baling. Terus sampai Batam, nginap di Batam sehari, dan terus ke Pontianak. Dijemput oleh abang saya ke bandara. Jadi turun dari bandara pun situasinya agak Kagok gitu. Kagok. Kok gini? Iya. Banyak sungai. Iya. Terus kok gedung-gedungnya kok ada yang tinggi-tinggi. Pikirnya begitu awal kota besar saya pikir gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa pembangunan di Kalimantan Barat. Terus saya ke Tanjung Hulu dan akhirnya singkat cerita abang menuntun saya untuk mendaftar ulang di Untan di BAK dan setelah saya mendaftar ulang itu udah ospek pada saat ospek itu 98. Ya. 98 itu masih ada aura-aura reformasi kan. Ya. Di bulan Agustus saya ingat saya ke sini. Agustus itu awal Agustus itu luar biasa. Jadi pertama ospek itu izin bang. Kan kalau pelonco itu kan zaman dulu itu pertama yang dilakukan oleh senior itu adalah ngembleng kita dan potong rambut kita. Ya. Karena saya di Pisipol itu dipotong nih. F gitu. Rambut saya agak panjang dikit kan. F. Jadi naiklah oplet gitu ya. Sebelum naik oplet di Ayani, oplet merah pada saat itu Ayani ke Kampung Bali ya. Nah, Kampung Bali itu saya nyari kantong kresek dulu untuk nutupin kepala karena topi nggak ada yang jual di situ pada itu. Aduh, karena kepala udah lambang F gitu ya. Udah lambang F.
visipol gitu kan. Iya, Pokoknya pipa visipol begitulah. Tahu lah kita zaman Tahu dulu zaman seperti itu kerasnya senior, tapi ajaran senior itu semuanya baik. kan. Nah, soal disiplin dan segala macam. Iya, Dan singkat cerita, pulang potong rambut itu sampai di Menara, dari kampung Bali ke Menara itu orang pada kerumun, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Dor gitu kan. Saya takutan dong. Masih pakai baju putih, rambut itu acak-acakan, pikir orang-orang gila ini kan. Jangan-jangan saya salah sasaran ini nantinya. Iya. Gitu. Dor, orang lari dari Menara. Terus balik lagi orang nih. Dor kok dia lari, habis itu enggak ada kata suara dor lagi, mereka balik lagi situ. Kok bisa gitu ya? Saya pikir gitu kan. Saya ikutin juga, balik lagi juga situ. Kayak mau naik oplet di Menara nih, Menara Tanjung Hulu. Iya. Jadi dor lagi, udah mau dekat ke oplet, dor lagi, orang pada lari lagi. Saya lari juga. Ya. Ternyata tanya ibu, Bu, orang ini kenapa, Bu? Kok ada suara tembakan segala macam di situ? Oh, ada penjarahan, Nak. Beras katanya. Ini kita mau ngambil juga ini gitu ya. Oh, habis itu ya dah. Karena saya nggak ada niat untuk penjara segala macam. Saya ke outlet sana, ke Menara, langsung pulang. Nah, gitu jadi. Sejak kuliah gitu ya, sebagai orang baru yang harus mengenal lingkungan gitu ya. Apalagi berhadapan dengan situasi yang tidak terduga, konflik gitu ya. Lalu kemudian Anda akan dituntut sebagai orang baru untuk beradaptasi di kampus. Beradaptasi di kampus ya, eksis sebagai seorang mahasiswa, bisa belajar, bisa bergaul, dan bisa katakanlah menjalani kehidupan secara normal sebagaimana kebanyakan mahasiswa masa itulah. Nah, dengan keterbatasan yang Anda miliki, katakanlah begitu, pada saat itu dengan keterbatasan Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya, kembali ke dasar. Dasarnya apa? Agama. Dan petuah-petuah nenek moyang, kalau di kami di Minang itu, gini, kalau anak kira-kira bahasanya gitu, saya nggak pakai bahasa Minang ya, bahasa Indonesia kan langsung. Kalau merantau itu, yang dicari itu jangan pertama dicari soal ilmunya, soal uangnya, soal rezeki, soal untuk makan, jangan itu cari. Tetapi carilah induk semang. Induk semang itu adalah bapak angkat, mama angkat sebanyak-banyaknya gitu. Jadi saya dalam pergaulan di Kalbar, semua suku yang ada di Kalbar, alhamdulillah bapak angkat saya ada. Banyak bapak angkat. Termasuk yang lagi wawancara saya. Punya bapak angkat, abang angkat di mana-mana. Itu rumus hidup ya. Itu rumus hidup. Untuk bertahan hidup juga. Itu. Terus, nah, oleh karena itu ada lagi pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pula saya di sini membawa ada istiadat yang saya lahir di sana, nggak mungkin kan? Jadi saya harus ikut adat istiadat yang ada tempat saya tinggal sekarang ini. Karena bahkan lebih separuh hidup saya ini udah di Kalimantan Barat. Gitu kira-kira. Jadi lebih dari separuh hidup. Nah, terus ada lagi pepatah yang mengatakan alam tekambang jadikan guru. Jadi alam ini mengaculah kepada alam. Kira-kira apa? Ketika panas itu, kenapa panas terjadi? Ya, dia menyirami tanaman dan memberikan kehidupan bagi tanaman dan kita sebagai umat manusia. Terus kalau ada matahari datang, ya syukuri juga itu, bahwasanya ini juga berpengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup di dunia ini. Nah, terus kalau yang lain lagi umpamanya terjadi angin segala macam, dan itu tidak lepas dari keinginan Allah, karena selembar daun yang jatuh ke bumi pun tidak ada tanpa izin Allah. Itu izin. Nah, oleh karena itu dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh nenek moyang kita tuh bergotong royong. Gotong royong itu kan sifatnya saling tolong menolong pada dasarnya. Kalau diperas Pancasila itu ya jadi gotong royong kira-kira kan gitu. Jadi gotong royong itu bukan hanya sekedar membersihkan got apa segala macam, tetapi lihat tuh saudara kita yang lagi kesusahan bantu. Solidaritas. Jadi bukan semata-mata kerja bersama kan gitu. Bukan dalam konteks kerja bakti gitu, tapi solidaritas. Nah, saya lanjut izin karena podcastnya tadi ini agak pendek mungkin. Nah, dalam pergaulannya saya mengenal sosok beberapa dokter yang ada di Kalbar ini. Dokter ya. Tempat saya curhat segala macam, dan pada satu titik saya ini
seolah-olah gimana, kawan kurang, ya kan? Ya dengan cara tadi itu banyak sosialisasi, nyari bapak angkat, abang angkat, kakak angkat sebanyak-banyaknya, semua suku yang ada. Dan Dalam rangka survive. dan dapatlah bapak angkat juga yang dokter Ya, gitu. ya. Jadi saya tanya, pada dasarnya Pak, saya ini orangnya nggak bisa diam. Takutnya energi ini saya banyak larikan ke itu. Karena udah mulai juga saya hampir kembali ke perilaku yang waktu SMA, kelas 2 SMA itu di Kalbar. Di semester 2 sampai saya akhirnya nggak enak tinggal untuk di tempat abang karena saya merasa nggak layak saya sebagai adik gitu ya. Dengan punya sikap yang ada mulai gaul lagi. pengaruh lingkungan lah ya. Pengaruh lingkungan yang ada pertama di Pontianak pada saat itu. Ya. Jadi semester 2 tuh saya nggak ada nilai itu. 0 semua. IPK saya tuh 0 semester 2. Kembali lagi gitu. Dan alhamdulillah ketemu dengan dokter gitu. Dokter, saya tanya, "Lihat kenapa nilaimu IPK begini?" Nah, saya curhat. Saya sampaikan bahwa, "Dok, saya ini pada dasarnya orang yang nggak bisa diam. Dan pengennya tuh gerak terus. Kalaupun kalau tidur 3 jam tuh saya biasa itu, Dok. Nggak apa-apa bagi saya. Walaupun badan tuh agak sakit sedikit. Tetapi sebelum tidur tuh otak tuh berpikir, ini rencana ke depan apa? Mau ketemu siapa lagi biar banyak kawan gitu kan. Dan dalam proses itu juga ya kawan-kawan di Visipol paham lah saya. Dayat 98 orang Padang gitu kan. Agak gimana gitu kan. Semester 2 itu. Dan ketemu dengan dokter tuh jawabnya gini. Gini nak katanya. Ada filosofi onta. Onta itu kan soal ini ya, tenaga dan segala macam, pada dasarnya kita makhluk hidup gitu. Bisa itu diibaratkan sebuah nafsu itu sebenarnya katanya gitu. Nafsu. Jadi kalau onta itu lagi nafsu dan dia caranya adalah kan onta itu kan diikat di bawah pohon, kurma atau apa. Ternyata onta ini punya nafsu yang luar biasa. Bagaimana seekor onta untuk menghilangkan nafsunya itu? Dia akan keliling itu. Monitor onta, keliling-keliling, lompat-lompat, ngelilingi pohon itu karena dia lagi diikat kan. Nah, sampai capek dia tidur. Dokter itu bilang ke saya gitu. Waduh sayang dok, masa saya harus... Artinya masa saya harus olahraga, berenang. Memang saya ikut renang juga gitu. Renang yang saya lakukan saat ini, fitness segala macam. Saya bilang kan lari pagi. Masa hanya itu? Kok nggak ada kemanfaatan bagi orang lain, saya bilang kan. Ya udah gabung aja banyak organisasi kau katanya gitu. Udah saya bilang saya ini pengurus udah aktif di musola, saya bilang Nurudin Visipol, saya bilang gitu kan. Nggak mungkin kau nggak cukup bagi kau harus banyak lagi tuh katanya. Bagi kau mungkin nggak cukup itu, tambahkan lagi, tambah lagi. Nah akhirnya saya coba aktif beberapa organisasi yang ada di kampus. HMJIA dan lain-lain sebagainya. Termasuk organisasi seni dan lain-lain. Akhirnya saya pendek cerita bergabunglah di GMNI. Yang notabene-nya pada itu izin abang sebagai yang memimpin kader begitu ya, memberikan materi soal bagaimana konteks globalisasi. Nah, karena udah ada bekal dari organisasi sebelumnya yang ada, pada saat kaderisasi itu saya walaupun datang terakhir ya. Begitu saya datang tadi, izin itu pengakuan abang juga pada saat itu. Saya udah lupa. Iya siap. Jadi buku yang abang sampaikan pada saya itu saya udah lahap bukunya soal konteks globalisasi, bagaimana konteks aktor segala macam. Saya akhirnya banyak nunjuk kan. Izin bertanya pak, diskusikan terus sampailah abang ngomong ke dalam kaderisasi itu. Oh Pak Salam. Ketua GMNI pada saat itu Salam. Bung Darussalam. Hormat untuk Bung Darussalam. Dan ketua penelitiannya Sarin HMA sekarang, yang ketua DPD. Nah, jadi Bung Salam, saya titip ini satu orang, ini kadar jadi nih. Bina dengan baik ya. Itu pesan abang saya itu. Izin kalau lupa. Dan itu Bang, itu sebenarnya tempatnya itu di Sungai Tik. Ada program Gemawan katanya Sungai Tik dan akhirnya buat pondok di atas itu tuh kan. Dekat sungai itu. Nah, itu. Dan akhirnya saya mulai aktif. Karena memang perantau pada dasarnya, awalnya itu melihat kantor sekretariat GMNI itu yang luar biasa ada mata airnya lah bang. Izin lah bang ya, karena kan bertahan hidup nih ceritanya. Selain saya berdagang kaki lima sampai ke Intikong segala macam, tapi kan ketika saya meninggalkan dagangan saya, tentu dalam untuk kebutuhan hidup dan lanjutkan kuliah itu kan
kalau saya berhenti untuk dagang dalam sebulan, dari mana lagi duitnya? Ya, ya, ya. Kan Ya, ya, iya. Ya akhirnya di sekretariat itulah sering saya bilang Pak Salam, ayo acara bakar-bakaran ini lagi gitu kan. Padahal pada konteksnya saya bilang ini harus nyatu semua nih kawan-kawan, sering diskusi saya bilang begitu kan. Bahkan mungkin kita buat perguruan Pak Salam kan ini jago soal taekwondo, sabuk hitam segala macam. Ayolah kita bagi-bagi saya bilang gitu kan. Nah, semua kader ya olahraga lah saya bilang gitu. Pada dasarnya makin banyak yang ngumpul kan makin enak saya untuk cari makan, numpang makan rumah mereka karena pada dasarnya kan kader-kader dari Pontianak ya banyak itu. Ya. Banyak kawan, Banyak gitu kawan, ya. rezeki mudah. Banyak tempat yang bisa disinggahi, gitu Iya. ya. Udah banyak bapak angkat, abang Bapak angkat angkat. tadi itu selamatlah kira-kira Selamat gitu lah ya. sudah. Iya, Ya, sebelumnya juga saya tinggal di ini karena ada sedikit cekcok dengan abang. Saya tinggal di Pasar Tengah di Ombak Sunur tuh, rumah makan Ombak Sunur. Itu mama angkat saya almarhum. Jadi tahulah bagaimana Pasar Tengah dunia malam segala Ya, macam. ya. Saya juga gotong jualan, saya bungkus nasi 20 bungkus, jual ke pasar KM Lawit. Oke. Banyak tuh kapal yang datang kalau udah bunyi, berarti saya udah gotong nih. Gotong nasi dan jajak. Yuk nasi, TTS. Kalau di kapal dulu Bang, izin. Ya. Dan dalam pergaulan itu tentu banyak bertemu orang macam-macam. Ada yang baik, ada yang sifatnya gimana. Karena ada yang karena malam kan jualan dan kembali lagi ke Pasar Tengah untuk tidur di rumah di Ombak Sunur di lantai atas. Ya kalau baliknya jam 1 malam tentu ada yang udah masyarakat yang minum apa mungkin ya nggak tahu karena pasar kan. Tentu ada hal-hal yang sama kejadian yang saya waktu tes itu kejadian itu berulang kali saya rasakan sampai kena diancam minta duit segala macam. Ya karena Pasar Tengah. Ya. Pada intinya adalah maaf, bukan gampang gitu seorang perantau bertahan hidup tanpa kiriman dari orang tua. Terus pandai-pandai dan harus banyak cari bapak angkat mama angkat seperti tadi itu. Dan pergolakan yang saya rasakan waktu itu ya kaki lima. Kalau terlambat itu dari KM Lawit itu jam 1 atau jam 2 baru berangkat atau dagang saya belum habis, saya bertahan sampai habis gitu. Bagaimana ya kalaupun belum habis daripada nasinya basi, jual murah aja asal jadi duit gitu kan. Ya. Akhirnya kalau pulangnya jam 2 itu kan nggak enak bangunkan abang lagi tidur. Akhirnya tidurnya di mana Bang? Saya tuh di Pasar Tengah itu. Pasar Tengah. Saya ada siap kardus selalu tuh. Saya tidur di atas kardus. Udah biasa lah ya. Udah biasa dengan nyamuk segala macam, beli autan harus cukup lah. Oke. Pagi-pagi mama datang, kenapa kau tidur di sini nak? Nggak enak bangunkan abang di atas lagi tidur. Iya. Itu saya sering alami tidur di emperan toko itu. Ya, itu Terus, yang dalam konteks sekolah kehidupan ya. Yang kita pahami. Aktor-aktor itu eksis katakanlah jadi itu setelah melalui proses ruang tempa kehidupannya yang begitu luar biasa. Nah, ruang tempa kehidupan itu kan banyak. Bisa mulai dari rumah tangga gitu ya. Dari orang tua, sampai dia beranjak dewasa, sekolah ya kan di SMP, SMA. Lingkungan juga mempengaruhi gitu ya. Lalu juga di kuliah. Nah, apalagi kalau cerita Anda tadi kan lengkap dengan tidur di emperan, jual nasi dan seterusnya. Itulah ruang tempa yang Anda lalui gitu ya dalam kehidupan sehingga kemudian membentuk setidak-tidaknya sampai detik ini Anda menjadi seperti sekarang ini. Nah, dalam konteks ruang tempa tadi itu kan begini, dimanapun kita berada, tadi kan Anda katakan bahwa berangkat dari filosofi dan petuah orang tua, harus cari induk semang gitu ya. Paling tidak kalau bahasa orang Pontianak itu cari tempat bisa berpaut lah. Berpaut atau kira-kira yang setidak-tidaknya untuk memastikan kita bisa survive. Kalaupun belum bisa lebih kan begitu. Nah, apa yang katakanlah begini, ruang tempa itu kan mempengaruhi karakter orang, karakter aktor. Saya memahami betul setiap orang itu menjadi seperti apa itu tergantung pada ruang tempanya. Nah, ruang tempa ini bisa macam-macam tadi itu kan.
Nah, dari ruang tempat kehidupan yang Anda lalui, gitu ya, yang Anda jalani, itu kira-kira untuk Anda bisa menjadi survive, selain tadi ya, soal induk semang, cari bapak angkat, Oke, ibu oke. angkat, lalu kemudian ada tadi itu apa katakanlah strategi, tadi itu misalnya tadi yang diceritakan, ya kalaupun apa harus habis misalnya makanannya tadi itu, nasinya harus habis, karena kalau nggak begitu nggak dapat untung katakanlah begitu. Nah itu kan apa ya semangat atau prinsip-prinsip yang dimiliki gitu ya. Terus ada nggak cerita-cerita lain gitu yang kira-kira bisa menggambarkan bahwa ruang tempat yang Anda jalani, tentu kita tidak boleh menyalahkan proses Oh ataupun tidak. menyesali yang sudah proses kehidupan yang telah kita lalui. Patutlah kita syukuri semua yang kita jalani itu, sehingga hasil tempaan dalam proses kehidupan kita itu alhamdulillah bisa kita rasakan sampai hari ini. Kan kira-kira begitu. Nah, gimana bro Anda? Ya, begini, kembali yang kesimpulan Abang tadi tuh, orang sukses tuh termasuk ikhlas terakhir tuh. Oke. Jadi kan banyak narasi mengatakan bahwa berpikir positif. Ya ikhlas lah itu sebenarnya. Ya, ya. Pada dasar Husnuzon. husnuzon. Ya ikhlas saja. Orang mau ngomongnya apa sama kita ikhlas. Jadi jangan ketika kawan ngenyek, anak mungkin diet itu bisa sukses. Anak mungkin lah diet itu bisa berdagang dengan ini macam. Karena maka jadikanlah apa yang omongan orang itu menjadi pemacu semangat kita. Ya. Jangan salahkan dia. Oke. Tapi salahkan diri kita. Loh kok kita belum sukses? Ya. Gitu. Orang ngomong seperti itu mungkin dalam pikirannya bahwasannya melihat realita, ya mungkin pada saat itu kita nggak bisa begitu karena umpamanya mendirikan sebuah toko umpamanya gitu ya, atau dagang masih kaki lima, door to door, rumah ke rumah, bejajak gitu, tiba-tiba mau mendirikan toko umpamanya. Orang lain, kita selalu bicarakan ke kawan itu, aku pokoknya besok harus nyewa toko ini. Nah orang melihat sendiri kok, kita lihat rokok masih minta. Ini hayalannya tinggi nih katanya kan. Masa rokok masih minta, makan masih numpang. Tapi mau ini. Tapi mau buka toko. Ya. Kan nggak mungkin. Jualan masih jajar kaki lima segala macam. Nah itu jadikan cambuk. Dijadikan cambuk karena keikhlasan tadi tuh. Ikhlas saja omongan semua orang itu jadikan cambuk untuk kita. Nah itu seperti yang disimpulkan oleh Abang tadi. Nah, ikhlas. Jadi Anda ada terbiasa lah dipitnah, Oh, gitu biasa. ya, dihina, gitu, Biasa. dicemooh, gitu ya, Biasa. diragukan, gitu ya. Oh biasa. Ditelikung pernah? Oh sering, biasa. Karena apalagi kalau anekdot orang Padang tuh, Ya, orang ya, Padang ya. tuh nggak bakalan sukses jadi pembalap. Iya, iya. Ya, karena iya, setiap iya. ada tikungan Iya, pasti iya. ada simpang ampe, simpang tiga. Iya, iya, iya. Tahu harus berhenti di mana? Tahu harus berhenti di Iya, mana. iya, 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 iya. Memulai dari mana dan harus tahu berhenti di mana. Iya, 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 iya. Oke, gini, kalau yang saya pahami dari Anda gitu ya, itu kan setidak-tidaknya itu Bung Dayat ini punya dua modalitas. Satu, kalau bahasa orang Pontianak itu dengar cakap, Dengar cakap, betul. atau kalau bahasa yang lebih lebih filosofisnya itu punya kemampuan keikhlasan untuk mendengar. Karena kita tahu banyak masalah yang dihadapi oleh orang ataupun generasi hari ini itu adalah keikhlasannya untuk mendengar itu yang kurang. Maunya didengar aja terus, nggak mau mendengarkan. Iya. Nah, Anda ini termasuk yang mau mendengar dari siapapun gitu ya. Apalagi kalau yang menyampaikan itu orang yang Anda segani, katalah tadi itu para induk semang gitu Iya. ya. Mulai dari petuah-petuah dan pesan-pesan orang tua. Termasuk Abang loh Semang. Ya, ya. Filosofi dari yang dibekali orang tua sejak kecil gitu ya. Nah, saya melihat Anda punya modalitas itu. Kemampuan atau kerelaan gitu ya untuk mendengar. Sehingga kemudian dengan bekal filosofi hidup yang diajarkan oleh orang tua, termasuk tadi itu Bapak angkat dan seterusnya, itu kemudian Anda kemudian menjadi sosok yang kalau bahasa orang Pontianak itu tadi itu dengar cakap. Nah, lalu yang kedua, kalau yang saya pahami Anda ini orang yang
pandai buat diri. Kalau orang kata pandai menempatkan diri. Ya terlepas ya, kalau dari cerita tadi itu kan bahwa memang ya Anda mengerti berada di mana gitu ya, dan posisi apa, lalu menempatkan diri sehingga kemudian Anda merasa ya mungkin tadi para orang tua angkat induk semang itu ya ikhlas saja untuk membantu Anda gitu, karena Anda pandai bawa diri. Nah, itu yang saya lihat ya. Nah, modalitas ini yang menurut saya memang penting untuk untuk disampaikan ke khususnya ke anak muda gitu ya. Karena kita pahami kan peradaban digital hari ini itu juga membawa dampak yang negatif bagi perilaku sosial ya anak-anak muda yang cenderung individualistik gitu ya. Kalau bahasa Pontianak tuh hal dia aja. Hal dia aja. Ya, susah dia dengarkan omongan orang tuh, dia tahu mau dia aja. Nah, sehingga tambah lagi kan dengan arus teknologi informasi gitu ya, yang begitu cepat, sehingga kemudian waktu anak-anak muda kita itu banyak habis di dunia dunia medsos gitu ya, di dunia maya, sehingga kemudian ruang-ruang interaksi secara secara alamiah itu sudah jarang terjadi. Ruang kumpul keluarga gitu ya, mendengarkan petuah-petuah orang tua itu udah jarang sekali kita lihat didapatkan oleh anak-anak muda sekarang. Nah, karena itulah kita ingin menjawab itu dengan dengan menggelar podcast ini juga dalam rangka itu. Bagaimana nilai-nilai dan pelajaran kehidupan dari para katakanlah aktor gitu ya, termasuk Anda hari ini yang berbagi kisah gitu ya, berbagi pengalaman hidup itu setidak-tidaknya bisa menginspirasi. Kalau Anda mau sukses gitu kan, maka mulailah dari patuh dengan dawuh ataupun petuah orang tua ketika kecil gitu kan. Kemudian ketika akan mencoba hal-hal baru gitu ya, menjawab tantangan, katakanlah tadi itu merantau gitu kan, tidak luput dari apa yang telah dipesankan oleh orang tua. Lalu kemudian ternyata Anda memang punya modalitas itu tadi, dengar cakap dan juga pandai bawa diri. Izin nambahkan satu. Ya. Kan tadi ada satu hal yang luput dalam hidup ini. Selain dari patuh terhadap perintah orang tua dan senior-senior kita, dengarkan, bukan berarti kita nak dialektik, nak bercoba. Kalau seandainya di dalam pikiran kita itu salah, masukan dari semua, tentu kita coba negosiasikan nih. Betul nggak sih itu nasihat yang itu? Dan artinya patuh ke ibu wajib hukumnya. Saya pernah merasakan, Bang, izin, merasakan dengan utang begitu banyak. Jalan yang pertama saya lakukan adalah mengirim semua yang ada dalam rekening saya itu ke ibu saya. Padahal utang saya luar biasa banyaknya. Iya. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Begitu ini karena ini sahabat tuh bertanya gitu kan ke Nabi, gimana sih cara melihat Allah terus senang dengan kita atau terus senang dengan kita? Jawab sama Nabi. Izin kalau kelas Nabi ya, apa atau sahabat yang menjawab? Saya izin karena jawabannya adalah lihatlah mamamu tersenyum. Kalau mamamu tersenyum, disitulah Allah tersenyum padamu, Tuhan tersenyum padamu. Nah, oleh karena itu jangan lupa, jangan melawan sama orang tua. Izin, berbagilah sama orang tua. Berapa gaji kita, ya 10-20%-nya untuk orang tua lah. Itu momennya. Berapa kita dapat rezeki untuk orang tua. Karena doa yang mustajab mungkin orang tua, bukan mungkin. Memang, karena dia melahirkan kita, memahami kita. Bahkan kita sakit aja di rantau momennya, dia duluan tahu itu. Ada apa dengan Muna, ibu mimpi segala macam. Nah tuh, itu ikatan batin antara orang tua dan anak. Terus soal berbagi, berbagi itu penting. Seperti ibarat kalau kita menaburkan positif, rasa positif, perasaan positif, aura positif, energi positif, maka kembalinya itu kembali ke kita loh. Itu hukum alam, yin dan yang gitu kan. Jadi kalau kita banyak yang gelap kita itu kan kembalinya ke kita lagi. Penilaian orang ya terhadap kita ini pasti orang yang salah karena selalu dengan aura-aura negatif.
Ya. Nah, makanya berbagilah. Ada kawan yang lagi susah, kalau bisa bantu. Oke. Terus ada rezeki itu zakat, Hmm. sedekah, jangan lupa infak gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas, tetapi tawakal. Tawakal itu bukan arti udah berupaya kita ini, udah berupaya untuk mencapai sebuah misi, tetapi bukan hanya berserah diri aja sama Tuhan. Apa tawakal itu dengan cara adalah juga banyak sedekah. Iya, iya. Ah, Anda yakin itu? ya sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Apapun yang kita lakukan, banyak-banyak sedekah. Ya, Banyak sedekah, minta ampun, minta maaf sama orang. Bahkan izin Bang, saya lagi mencari, semua selalu berproses. Orang yang nasinya saya pernah makan, saya selalu hubungi. Siapa lagi ya? Saya pernah hutang nih zaman mahasiswa dulu. Saya telepon, saya carilah nomornya. Bahkan di Pontianak mungkin banyak yang belum saya ketemui orangnya. Dan saya ini maklum merantau, banyak lah nasi. Banyak peran orang lain Sangat yang banyak. berkontribusi terhadap perjalanan hidup kita kan gitu Ya, kira-kira. mulai dari Pontianak ini sampai ke Ya. Iban sana, Ya. ke Pos Hulu. Ya. Karena di NGO, di LSM dulu deh, Ya. izin Bang, saya lagi dulu kesusahan, ya Gemawan nampung saya lah gitu kan. Ya. Pandai-pandai lah bawa diri. Kan? Pandai-pandai lah bawa diri. Iya, Gitu. Iya. Dan fase-fase itu kan apa? Kita bergaul dengan banyak orang itu pasti banyak, bukan hanya nasinya kita makan. Dia beri pandangan kita, begini aja bro, lu usah kayak gitu. Nah itu kan input buat kita, amal dia. Karena begini, selain itu Bang, ada pepatah Arab mengatakan bahwa al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu yang kita dapatkan nih bukan hanya sekadar dicatat loh, tetapi praktekkanlah. Karena kalau tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kira-kira begitulah pepatah Arab itu mengatakan. Jadi ada ilmu kita bagi, ada rezeki kita bagi, nah gitu. Jadi kalau tidak dengan cara begitu, maka anggaplah kita seperti pohon yang tidak berbuah. Gitu. Nggak ada hasil lah gitu. Masa untuk diri seorang aja. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi banyak orang. Itu kira-kira. Ya. Menarik nih. Menarik. Kan saya kembali ke tadi ke studi aktor tadi itu, bahwa kalau kita melihat rekam jejak seorang aktor, maka itu bisa kita lihat kenapa aktor itu rekam jejaknya begitu. Itu karena ruang tempat yang membentuknya seperti itu. Jadi yang membedakan orang itu, membedakan aktor itu adalah bukan hasilnya, karena hasilnya itu bisa dilihat dari rekam jejak. Tetapi yang banyak orang tidak tahu itu adalah ruang tempat seperti apa yang membentuk karakter seorang aktor itu. Plus dari cerita Anda tadi itu, itulah sebetulnya kita memahami bahwa ada peran keluarga. Karena ruang tempat itu kan tadi sebetulnya ada faktor yang sangat menentukan, itu adalah tempaan di rumah. Nah itu yang saya maksud dengan modalitas genetik. Kalau di perspektif agama itu, katakanlah NU misalnya, itu yang namanya teori nasab. Gak bisa kita pungkiri. Anda dilahirkan dari seorang orang tua gitu ya, yang notabene tokoh agama, Buya, tentu tidak bisa Anda tolak warisan itu. Tidak bisa. Karena orang tua itu hanya mewariskan 3 hal. Satu, orang tua itu mewariskan bakat. Yang kedua, orang tua itu juga mewariskan yang namanya kelakuan. Tidak bisa kita pungkiri. Sekarang kita menjadi anak, kan kita juga merasa sekarang kita punya anak. Kita juga akan mewariskan bakat dan kelakuan kepada anak-anak kita, kan begitu. Nah, plus yang ketiga, orang tua itu juga mewariskan penyakit. Makanya penyakit genetik nggak bisa kita tolak, kan tinggal kita mitigasi saja. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan potensi penyakit itu sehingga kita bisa melakukan pencegahan untuk tidak menjadi yang setidak-tidaknya kita bisa menjaga diri lah supaya tidak penyakit turunan itu kemudian tidak berakibat fatal. Nah, itu warisan orang tua. Itu yang modalitas genetik. Nah, dari cerita Anda tadi itu kan kelihatan bahwa Anda mampu mengasah
modalitas genetik itu gitu ya, sadar betul bahwa pesan orang tua, lalu juga itu menjadi bekal dalam bagaimana mengasah ruang tempat Anda di lingkungan, baik itu di sekolah, di kampus gitu ya, di dunia usaha, tempat bekerja dan seterusnya, sehingga kemudian Anda punya daya survive yang boleh dibilang tinggi, apalagi sebagai seorang perantau gitu ya, di tempat yang baru. Selain Anda punya kemampuan untuk beradaptasi, pandai buat diri, tetapi kan juga tidak cepat patah arang, Jangan. ya kan? Kalaupun misalnya Anda pernah jatuh, pernah kalah, pernah tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau kenyataan di luar apa yang diharapkan, misalnya kan itu biasa gitu. Ikhlas lah. Itu yang dijawab dengan ikhlas. Iya. Tapi sering mengalami hal-hal seperti itu. Oh sering, itu Sering, pasti. Ya seleksi Bawaslu ini kan termasuk lah gitu ya. Oke. Ya, artinya ada mungkin suatu hal yang harus kita jalani ketika seleksi umpamanya. Syaratnya kurang gitu. Ya kan? Terus dalam syarat yang kurang ini kita harus banyak minta tolong sama orang. Minta tolongnya artinya gini, ini foto saya belum ada, tolong editkan dulu dong. Oke. Gitu contohnya. Artinya banyak orang bersumbangsi di situ. Saya ada sekarang ini bukan karena saya diri sendiri, bukan. Itu semuanya banyak yang menolong dalam hal-hal capaian saat ini. Tetapi bagi saya pada dasarnya ini adalah titipan dari Allah. Titipan, ya selain titipan ada cobaan. Jadikan jabatan itu cobaan. Cobaan. Jangan terpana. Oh, jabatan itu bukan tujuan akhir gitu. Bukan. Jangan jadikan tujuan akhir. Tetapi banyak harus ada goals yang harus dicapai. Karena itu penyelenggara pemilu kan per 5 tahun. Toh bergaul dengan kawan-kawan yang 5 orang kami itu. Kan ada 5 komisioner di Bawaslu provinsi. Kami 5 tahun merasakan dan selesai 5 tahun tuh tentu akan tetap menjalin komunikasi dengan baik gitu kan. Mungkin dalam konteks-konteks lain ada nih bisnis yang bisa dikerjakan bareng-bareng gitu kan, umpamanya gitu. Oh ada nih kerjaan yang lain. Oh ada nih kawan kita yang sakit, yuk sama-sama kita bantu. Nah gitu-gitu. Silaturahmi itu jangan putus. Nah mungkin itu yang saya perlu ungkapkan. Gitu. Oke. Jadi ada banyak peran orang lain banyak gitu ya, dalam kehidupan Anda. Makanya ada ungkapan yang mengatakan Anda adalah siapa teman Anda. Karena itu temukanlah teman ataupun kawan gitu ya yang betul-betul bisa mensupport dan berkontribusi atas bagaimana kita setidak-tidaknya untuk berusaha menjadi lebih baik dari hari ini gitu kan. Hari ini dari yang kemarin dan juga esok hari itu lebih baik dari hari ini. Karena dimanapun kita berada gitu ya, setidak-tidaknya kalaupun kita berada di ruang tempat yang katakanlah, kan ada ungkapan right man, right place, right time. Kalaupun kita berada pada waktu yang salah, ya kan, setidak-tidaknya kita berada di tempat yang benar, bergaul dengan orang-orang yang tepat, berteman dengan orang-orang yang baik. Bahkan dalam agama pun ada narasi berkumpullah dengan orang-orang baik, kan begitu. Nah, plus juga yang paling penting itu adalah right man-nya. Kita harus betulkan dulu diri kita. Kalau kata orang itu luruskan dulu niatnya. Karena petua orang tua tidak ada rumusnya orang lain salah kalau kita ini betul. Artinya kalaupun kita berada di tempat yang salah sekalipun, di waktu yang salah sekalipun, setidak-tidaknya kalau kita betul, paling tidak kita akan selamat dalam setiap pergeseran ruang dan waktu itu. Setidak-tidaknya kita akan selamat karena kita betul, niat kita sudah betul. Tadi itu niat, luruskan niat, juga ikhlas tadi itu ya, menjalani apapun tantangan dan cobaan yang dihadapi di lapangan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan itu yang menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Hari ini dan besok hari kan gitu. Iya betul. Nah karena itu peliharalah hal-hal yang baik dalam diri kita semua gitu, karena
semuanya itu berawal dari kita. Dan terakhir mungkin ya, dalam konteks podcast hari ini saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya banyak gitu ya, banyak dari cerita Anda yang sedikit tadi itu sebetulnya Sedikit. yang bisa digali dan kemudian itu mampu mampu diambil gitu ya, kisah-kisah yang dapat menginspirasi gitu ya. Ada nilai di situ. Ada nilai misalnya, oh Anda punya modalitas genetik yang cukup katakanlah begitu. Tapi ini juga tidak cukup. Iya. Karena tidak mungkin kita bisa memilih untuk lahir sebagai anak siapa. Iya. Tapi patutlah kita syukuri ternyata kita ini dilahirkan dalam sebuah keluarga yang katakanlah dibekali dengan nilai agama yang Anda rasakan tadi, yang Anda alami. Dan tentu pasti Anda syukuri itu kan. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Nah, lalu juga ruang tempa yang Anda jalani gitu ya. Dari mulai kecil hingga besar sampai kuliah dan hinggalah hari ini. Nah, baru yang ketiga, itu akan kelihatan dari rekam jejak. Rekam jejak Anda lah yang akan memverifikasi bahwa betul Anda ini telah ditempa melalui proses yang seperti apa dan dilahirkan dari keluarga seperti apa. Karena disitulah kita bisa melihat sebetulnya karakter seorang aktor gitu, seorang katalah kalau hari ini adalah Anda yang alhamdulillah menurut banyak orang gitu ya beruntung menjadi ketua Bawaslu, tetapi mungkin banyak orang yang belum tahu apa yang melatari atau variabel-variabel apa yang mempengaruhi sehingga Anda bisa menjadi seperti ini. Kalau Anda tentu tidak ada pilihan lain selain mensyukuri apapun yang Anda telah dapatkan, capaian yang telah Anda raih hari ini. Di sisi yang lain juga Anda harus mampu menjawab tantangan. Wajib. Setelah ini gitu ya, tantangan yang harus Anda jawab karena tadi itu orang sukses itu cirinya 3 itu saja. Nah, mudah-mudahan Anda punya 3 ciri itu. Amin. Tak ada beban, tidak menolak tantangan, dan ikhlas menjalani apapun yang sedang Anda jalani. Saya kira mungkin itu bisa kita jadikan penutup ya dalam podcast kita hari ini. Mudah-mudahan cerita-cerita yang sedikit tadi itu banyak mendapatkan banyak yang dapat kita ambil sebagai pelajaran yang dapat kita bagi kepada halayak lah, terutama anak-anak muda. Yeah. Dan satu yang perlu saya tegaskan bahwa kesimpulan akhir dari podcast ini sesuai dengan tema kita. Siap. Karena sengaja tema itu kita angkat dan tapi saya munculkan di akhir podcast ini karena dari cerita Anda tadi itu ternyata bahwa memang Anda melewati masa-masa yang survive gitu ya. Masa-masa yang harus jatuh bangun, kemudian menyadari Bukan hanya jatuh bangun, tapi dihinakan pernah. Dihina juga pernah. Lalu Anda kemudian coba bertahan dengan semangat yang tinggi untuk maju gitu ya. Belajar juga pasti. Kemudian coba untuk bangkit. Lalu Anda berdasarkan narasi-narasi dan petuah-petuah orang tua, lalu juga nilai-nilai agama yang Anda yakini, kemudian Anda coba menguji katalah kesempatan yang terbuka dalam kehidupan Anda, kemudian Anda coba itu dan itu mengalir saja, ikhlas saja gitu ya. Ikhlas saja. Sehingga kemudian itu bisa mengonsolidasi apa yang disebut dengan modalitas yang kemudian menjadi daya lenting gitu ya. Resiliensi. Anda ternyata melewati masa-masa survive, lalu kemudian bangkit dengan modalitas yang baru, menjadi daya lenting yang kuat gitu, sehingga kemudian ketika daya lenting itu muncul bertransformasi, maka dia menggambarkan sebuah proses yang melejit. Nah, karena itu tentu tagline bangkit dan melejit itu tidak jauh dari apa yang Anda alami dan jalani dalam kehidupan Anda. Kira-kira begitu? Ya, semuanya adalah titipan. Amin. Tapi setidak-tidaknya kalau saya ingin mengatakan kepada anak-anak muda hari ini, bagaimana cara Anda untuk bangkit dan melejit
Oh, dalam iya. kehidupan Anda? Saya akan bilang belajarlah dari Bung Mursid Hidayat. Ampun. Kira-kira begitu. Kalau saya jawabnya nanti belajarnya dengan Kiai Iya, Himawansa. Karena beliau lah guru kehidupan saya. Siap. Saya kira itu podcast kita dan alhamdulillah udah banyak yang bisa kita gali dan bisalah kita tutup dengan salam bangkit dan melejit. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.